Ahlan, 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 ana Ali. ana Fatih. Ana Bakrin. Kami Kami dari dari kelompok kelompok Alvin. Hai, kelompok kami akan membahas tentang isim mufrad, musanna, dan jamak. Kita langsung ke pembahasan. Pernah nggak sih kau bertanya-tanya, kenapa dalam bahasa Arab satu orang disebut rojul, tapi kalau dua orang menjadi rojulani, dan kalau banyak berubah menjadi rijal? Atau kau mungkin sedang membaca Al-Quran dan menemukan satu kata yang berubah bentuk hanya karena jumlahnya berbeda. Nah, disinilah serunya bahasa Arab. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas 3 konsep dasar yang sering banget muncul, yaitu isim mufrad, isim mutsanna, dan isim jamak. Apa itu mufrad? Apa itu mutsanna? Dan bagaimana cara mengenali bentuk jamak? Jangan khawatir, kita akan kupas satu persatu dengan cara yang sederhana, jelas, dan pastinya mudah dipahami. Yuk, kita mulai pembahasannya. Jadi, apa sih sebenarnya isim mufrad itu? Secara sederhana, isim mufrad adalah kata benda tunggal dalam bahasa Arab. Maksudnya, kata benda ini hanya menunjukkan satu orang, satu benda atau satu hal saja. Misalnya, waladun artinya satu anak laki-laki, bintun yang artinya satu anak perempuan. Dalam ilmu nahwu, isim mufrad punya pengaruh besar loh, karena dia bisa jadi subjek, mubtada, objek, maf'ul. Bahkan jadi mudhof atau isim majrur tergantung posisinya. Dalam kalimat isim mufrad punya ciri-ciri khas. Nah, bentuk katanya tidak menunjukkan dua, musanna atau banyak, jamak. Bisa juga dirofa, dinasab, dan dijar sesuai posisi dalam kalimat. Misalnya, contoh dalam bahasa Arab yaitu ja'a talibun yang artinya telah datang seorang siswa. Contoh yang kedua yaitu ra'aitu taliban yang artinya aku melihat seorang siswa. Contoh yang ketiga yaitu marartu bi talibin yang artinya aku melewati seorang siswa. Nah, dari sini kita belajar kalau isim mufrad itu pondasi penting banget dalam memahami struktur kalimat bahasa Arab. Karena sebelum kamu bisa paham musanna dan jamak, kamu harus betul-betul paham mufrad dulu. Nah, tadi adalah penjelasan seputar isim mufrad. Kita sambung ke pembahasan berikutnya, yaitu isim mutsanna. Nah, sekarang kita naik satu level yang namanya isim musanna. Apa sih itu isim musanna? Begini gampangnya. Kalau isim mufrad itu menunjukkan kata benda yang satu atau tunggal, maka isim musanna menunjukkan jumlah dua alias ganda. Contohnya waladani, dua anak laki-laki, atau bintani, dua anak perempuan, atau juga kitabani, dua buku. Nah, ciri khusus dari isim musanna ini sangat mudah dan gampang dikenali. Yang pertama, akhirannya itu ditambah alif dan nun dalam keadaan rofa. Contohnya ja'a waladani, telah datang dua anak laki-laki. Dan yang ciri yang kedua itu akhiran ditambah ya dan nun atau aini saat dalam keadaan nasab dan jar. Contohnya ra'aitu waladaini, saya telah melihat dua anak laki-laki. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya bahasa Arab itu sangat spesifik. Bahkan untuk jumlah dua saja ada bentuk khususnya sendiri. Inilah yang membuat bahasa Arab itu keren, menakjubkan, dan penuh struktur yang rapi. Mufrad udah, mutsanna udah, tinggal penjelasan jamak nih. Kita lanjut ya. Cekidot. Jadi, apa itu isim jamak? Isim jamak adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari dua. Tadi kan mufrad itu satu tunggal, musanna dua, dan jamak maka jamak lebih dari dua atau tiga ke atas, atau lebih dari tiga.
Saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, contohnya kitabun, satu buku, menjadi kutubun, buku-buku atau buku-buku yang banyak. Contoh yang kedua, dari kata rojulun, seorang laki-laki, menjadi rijalun, laki-laki yang banyak. Contoh yang ketiga, masjidun, satu masjid, menjadi masajid, masjid-masjid yang banyak. Dalam bahasa Arab, jamak ada beberapa jenis, tapi 3 yang paling sering kamu temui. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Bentuk jamak untuk laki-laki. Contohnya yaitu mukminuna, artinya orang-orang beriman. Yang kedua yaitu jamak muannas salim. Bentuk jamak untuk perempuan. Contohnya yaitu mukminatun, yang artinya perempuan-perempuan beriman. Yang ketiga yaitu jamak taksir. Bentuk jamak yang tidak beraturan, berubah bentuk akar katanya. Contoh, kitabun, kutubun, rojulun, rijalun. Menariknya, bahasa Arab punya keunikan tersendiri karena bentuk jamak bisa berbeda-beda tergantung jenis katanya. Nah, ini bikin kita harus teliti dan sering latihan supaya terbiasa. Setelah ini akan ada rangkuman dari kami, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang isim mufrad, mutsanna, dan jamak. Ternyata belajar bahasa Arab itu nggak serumit yang dibayangkan, bukan? Ingat, setiap kata dalam bahasa Arab punya makna yang dalam dan struktur yang kuat. Jadi saat kamu belajar satu kata, sebenarnya kamu sedang membuka pintu menuju pemahaman Al-Quran yang lebih dalam. Terus semangat belajar, jangan takut salah, dan jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap cinta bahasa Al-Quran.